Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan melakukan bedah mendalam terhadap salah satu gangguan asam basa yang jujur saja cukup rumit, alkalosis metabolik. Kita akan kupas tuntas, mulai dari patofisiologinya, apa yang membuatnya terus bertahan, dan tentu saja, apa artinya semua ini dalam praktik klinis kita sehari-hari. Baik, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebetulnya alkalosis metabolik itu? Secara definisi, ini adalah kondisi di mana ada dua hal utama yang terjadi. Pertama, pH darah arteri kita naik di atas 7,45, jadi lebih basah. Dan yang kedua, konsentrasi bikarbonat di dalam plasma darah juga meningkat, lebih dari 26 mili ekivalen per liter. Nah, ini dia poin yang paling krusial, inti dari seluruh pembahasan kita. Alkalosis metabolik yang menetap itu masalahnya bukan sekedar karena tubuh kelebihan basa, bukan. Akar masalahnya adalah kegagalan ginjal untuk membuang kelebihan bikarbonat itu keluar dari tubuh. Agar pemahaman kita benar-benar sistematis, kita akan urut pembahasannya. Kita mulai dari definisi yang tadi, lalu kita bedah konsep generasi versus pemeliharaan. Setelah itu, kita lanjut ke klasifikasi berdasarkan klorida, menyelam ke mekanisme seluler di ginjal, melihat kompensasi dan gejalanya, dan terakhir, kita tutup dengan prinsip penanganannya. Oke, sekarang kita masuk ke konsep kunci yang harus kita pahami betul, patogenesis dua fase. Artinya begini, untuk benar-benar mengerti alkalosis metabolik, kita harus bisa memisahkan antara apa yang menciptakan kelebihan basa di awal, dan apa yang membuat kelebihan basa itu terus bertahan di dalam tubuh kita. Supaya gampang, coba kita pakai analogi ini. Fase generasi itu ibaratnya ada keran yang bocor, terus-menerus mengisi bak mandi dengan bikarbonat. Sebenarnya, ini nggak akan jadi masalah besar kalau saluran pembuangannya lancar. Nah, disinilah fase pemeliharaan berperan. Ini seperti saluran pembuangannya tersumbat. Ginjal kita yang seharusnya membuang kelebihan bikarbonat, entah kenapa jadi macet. Lalu, apa saja yang bisa jadi keran bocor ini? Biasanya ada 3 penyebab utama. Pertama, tubuh kehilangan terlalu banyak ion hidrogen, contohnya karena muntah hebat atau pemakaian diuretik. Kedua, ada asupan bikarbonat dari luar, misalnya dari infus atau kebanyakan minum antasida. Dan yang ketiga, ada yang namanya alkalosis kontraksi, di mana kita kehilangan banyak cairan yang kaya klorida, sehingga konsentrasi bikarbonat yang tersisa jadi lebih pekat. Baik, setelah kita paham apa yang memulai dan mempertahankan alkalosis, sekarang kita beralih ke pendekatan klinis yang sangat praktis. Ternyata, cara paling berguna untuk mengklasifikasikan alkalosis metabolik adalah dengan melihat kadar klorida di dalam urin. Ini adalah kunci diagnostik yang luar biasa penting. Di tabel ini, perbedaannya kelihatan jelas sekali kan? Di satu sisi, ada tipe chloride responsive. Ciri-cirinya, klorida urinnya rendah, pasiennya dehidrasi, dan kalau diberi cairan salin, kondisinya membaik. Di sisi lain, ada tipe chloride resistant. Klorida urinnya justru tinggi, volume cairannya cenderung berlebih sampai hipertensi, dan diberi salin pun nggak akan mempan. Membedakan dua ini sangat krusial untuk menentukan terapi yang tepat. Mari kita fokus ke angka ini, di bawah 10 mg per L. Angka ini bukan sekadar angka ya, ini adalah sinyal kuat dari ginjal yang seolah-olah berteriak, "Tolong, saya kekurangan volume dan klorida." Ginjal sedang berusaha mati-matian menahan setiap molekul klorida dan natrium yang ada. Nah, sebaliknya, kalau angkanya di atas 20 mili ekuivalen per liter, ini ceritanya beda total. Ini adalah tipe yang resisten. Tubuh nggak kekurangan volume cairan. Penyebabnya seringkali adalah kelebihan hormon mineralokortikoid yang membuat ginjal terus membuang klorida sambil menahan bikarbonat. Sekarang kita akan zoom in lebih dalam lagi sampai ke tingkat molekuler untuk menjawab pertanyaan kenapa. Kenapa klorida ini jadi tokoh sentral? Jawabannya tersembunyi di dalam mekanisme kerja sel-sel spesifik di ginjal kita. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, kenapa sih kekurangan klorida itu bisa jadi faktor yang membuat alkalosis ini awet? Kenapa tanpa klorida, ginjal kita seakan-akan jadi lumpuh dan tidak bisa mengoreksi kondisi basa ini? Kunci jawabannya terletak pada satu jenis sel yang sangat spesial di ductus collectivus ginjal. Namanya adalah sel interkalasi tipe B. Anggap saja sel ini adalah garda terdepan, pasukan khusus yang tugasnya membuang bikarbonat saat tubuh kita dalam kondisi terlalu basah. Nah, senjata utama yang dipakai oleh sel ini adalah sebuah protein transporter bernama pendrin. Cara kerjanya sangat spesifik, yaitu sebagai penukar anion. Bayangkan seperti sistem barter. Dia akan memompa satu molekul bikarbonat keluar ke urin, tapi sebagai gantinya, dia harus mengambil satu molekul klorida dari urin masuk ke dalam sel. Dan disinilah letak masalah utamanya.
Kalau klorida di dalam lumen tubulus jumlahnya sedikit, si transporter pendrin ini jadi tidak punya pasangan untuk ditukar. Akibatnya, proses pertukaran ini berhenti total. Bikarbonat jadi terperangkap di dalam darah, tidak bisa dibuang, dan ya, alkalosisnya jadi menetap. Oke, kita sudah paham akar masalahnya sampai ke tingkat sel. Sekarang, mari kita lihat bagaimana tubuh secara keseluruhan merespons kondisi ini dan apa saja konsekuensi atau gejala klinis yang bisa muncul. Tubuh kita itu pinter loh. Sistem pernapasan akan langsung mencoba membantu dengan cara hipoventilasi alveolar. Atau gampangnya, kita bernapas jadi lebih lambat dan dangkal. Tujuannya apa? Untuk menahan karbon dioksida atau CO2 yang nantinya akan sedikit menetralkan kondisi basa. Polanya bahkan bisa diprediksi. Setiap kenaikan 1 mili ekuivalen per liter bikarbonat, pH CO2 akan naik sekitar 0,7 mm Hg sebagai kompensasinya. Gejala-gejala klinis yang muncul seringkali bukan karena pH-nya tinggi secara langsung, tapi karena gangguan elektrolit yang mengikutinya. Misalnya di sistem otot dan saraf, pH yang basa membuat kalsium jadi lebih banyak terikat di albumin. Akibatnya kalsium bebasnya turun dan bisa memicu kram atau tetani. Di jantung, kondisi hipokalemia yang sering menyertai bisa menyebabkan aritmia yang berbahaya. Dan di otak, bisa muncul kebingungan sampai ambang kejang yang menurun. Akhirnya, kita sampai pada bagian terakhir. Bagaimana cara menanganinya? Pendekatan terapi yang kita lakukan harus logis dan menargetkan langsung ke akar patofisiologi yang sudah kita bahas dari tadi. Prinsip penanganannya ada 4 langkah utama. Pertama, dan ini yang paling penting, atasi penyebab dasarnya. Kedua, khusus untuk tipe yang responsif terhadap klorida, kuncinya adalah koreksi kekurangan volume dan klorida dengan larutan salin. Ketiga, jangan lupa ganti kalium, karena hipokalemia akan terus membuat alkalosisnya membandel. Dan yang keempat, untuk kasus yang berat dan resisten, kita bisa pertimbangkan obat seperti asetazolamid untuk memaksa ginjal membuang bikarbonat. Kami berharap pembahasan mendalam seperti ini bisa benar-benar bermanfaat baik untuk studi Anda maupun untuk praktek klinis. Kalau Anda merasa konten seperti ini membantu, mohon dukungannya untuk channel Ruang Dosen. Caranya gampang, cukup tekan tombol subscribe dan yang paling penting, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya Anda nggak ketinggalan analisis patofisiologis kami yang berikutnya. Dan terakhir, kalau materi ini dirasa bermanfaat, klik tombol like dan bagikan video ini ke rekan-rekan Anda. Dengan begitu kita bisa sama-sama membantu menyebarkan ilmu pengetahuan yang akurat dan terstruktur. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk bahan renungan kita bersama. Berdasarkan pemahaman kita tentang keempat gangguan asam basa primer, bagaimana kira-kira Anda akan merancang sebuah alur atau algoritma diagnostik yang paling sistematis dan efisien untuk membedakan keempatnya di lapangan? Terima kasih.